Shalom para sahabat pencinta firman Tuhan. Perkenalkan, saya Lucia Marina, dan pada hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk mendalami bacaan Injil pada hari Minggu 13 Juli dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Yesus menyampaikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati saat ia berdialog dengan seorang ahli Taurat. Awalnya ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi balik bertanya, "Apa yang kamu baca dalam hukum Taurat?" Tentu saja ahli Taurat langsung bisa menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ahli Taurat melanjutkan pertanyaannya, "Siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memberikan 3 model orang saat bertemu dengan seseorang yang menjadi korban kejahatan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Model pertama dan kedua adalah seorang imam dan orang Lewi, tokoh penting dalam agama Yahudi. Mereka melihat ada korban kejahatan, tetapi mereka cuma lewat, bahkan dari seberang jalanan. Mengapa mereka tidak berani menolong? Bisa jadi karena mereka takut menjadi najis setelah menyentuh darah. Sebagai orang yang bertugas di Bait Allah, mereka harus menjaga kesucian supaya mereka bisa tetap melayani. Ternyata status mereka di Bait Allah lebih penting daripada si korban kejahatan yang membutuhkan pertolongan. Lalu lewatlah orang Samaria. Bagi orang Yahudi zaman itu, orang Samaria dianggap sebagai musuh, dipandang lebih rendah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Orang Samaria melihat ada korban kejahatan, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita ingat bagaimana Yesus juga sering tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang yang menderita. Orang Samaria itu menolong si korban, merawat luka-lukanya, membawa ke penginapan, bahkan menanggung semua biaya perawatan. Bagi orang Samaria, keselamatan dari orang yang menjadi korban kejahatan itu penting. Dia rela buang duit, tenaga, dan waktu demi orang itu. Hati yang tergerak oleh belas kasihan memberi keberanian pada orang Samaria itu untuk melakukan perbuatan kasih pada sesama yang tidak dikenalnya, melakukan perbuatan kasih yang tuntas. Orang Samaria itu tidak berhenti cuma melihat dan cuma bicara kasihan, tetapi orang Samaria ini langsung melakukan perbuatan kasih, menolong korban kejahatan. Orang Samaria ini tidak hitung-hitungan, tidak melihat apakah orang yang ditolong ini sebangsa atau sealiran dengan dia. Dari orang Samaria ini kita bisa belajar, ketika kasih Allah sungguh ada di dalam hati kita, maka kita memiliki keberanian untuk menolong sesama kita tanpa melihat adanya perbedaan. Sahabat terkasih, di tengah situasi dunia yang tidak menentu, krisis ekonomi, krisis moral, kriminalitas yang terjadi di mana-mana, berita-berita hoaks yang tidak jelas sumber beritanya, perbedaan pendapat, panggilan kita sebagai murid Yesus masih sama. Beranikah kita menjadi sesama bagi siapa saja
tidak dibatasi oleh perbedaan maupun prasangka. Yesus mengajarkan kepada kita kasih kepada Allah dan sesama. Kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah kasih yang tidak melihat perbedaan-perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan keyakinan, perbedaan pola pendidikan. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang membatasi kita untuk melakukan perbuatan baik pada sesama kita. Padahal iman kita pada Yesus Kristus harus kita buktikan dalam tindakan kita sehari-hari. Seperti pesan Yesus di ayat 37, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tentu saja kita perlu mohon pada Roh Kudus supaya menolong kita, supaya kita pada segala situasi, kapanpun dan dimanapun, kita berani menjadi sesama bagi orang lain, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Jangan karena keegoisan, karena ada kecurigaan, ataupun prasangka-prasangka yang ada di dalam pikiran kita, ataupun suara-suara sumbang yang mencoba menghalangi perbuatan baik kita menjadi takut untuk menolong orang lain. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Fratelli Tutti juga mengangkat kisah orang Samaria yang murah hati ini sebagai inspirasi membangun persaudaraan, persahabatan sosial, dan menemukan kepenuhan pribadi dalam diri sesama. Paus menekankan bahwa kasih dan kepedulian terhadap sesama adalah kunci menciptakan dunia yang lebih baik. Sahabat terkasih, keinginan kita untuk bisa hidup kekal bersama Allah di surga harus dimulai sejak kita hidup di dunia. Dunia saat ini membutuhkan kepedulian dan kasih kita. Wajah Allah yang berbelas kasih pada siapapun akan terpancar dari tindakan kita pada sesama yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Sekecil apapun perbuatan baik kita kepada sesama, pasti akan membawa perubahan positif. Semoga kita selalu memiliki semangat untuk membagikan kasih-Nya. Karena dengan cara itu, setiap perjumpaan kita dengan sesama tanpa memandang perbedaan akan menjadi lebih bermakna. Tuhan memberkati.